Breaking news. Berita terbaru, masih sangat fresh from the oven. Dari Rapat Koordinasi Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagja bersama jajaran Panselnas dan Panselda baru-baru ini. Rapat online ini membahas permasalahan teknis terkait penuntasan non-ASN termasuk persyaratan bagi yang TMS untuk bisa mengikuti kembali seleksi di tahap kedua. Bagaimana beritanya? Simak video ini sampai tuntas agar Anda tidak galvo atau gagal info. Selamat menyaksikan. Bagaimana dengan pelamar tenaga non-ASN yang TMS, yang tidak memenuhi syarat? Termasuk bagaimana pelamar tenaga non-ASN yang melamar juga sebagai CPNS. Terus, apakah pelamar tenaga non-ASN yang tidak lulus dapat melamar P3K di periode 2 atau tidak? Ya. Nanti akan nyambung juga dengan bagaimana dengan penggajiannya untuk tenaga non-ASN termasuk untuk P3K paruh waktu. Kemudian juga apa saja jenis jabatan yang dapat dilamar oleh tenaga non-ASN. Kemudian bagaimana dengan mekanisme dan persyaratan tenaga non-ASN untuk mengikuti seleksi P3K berikutnya. Termasuk juga kapan tenaga non-ASN yang tidak lulus itu bisa mengikuti seleksi periode 2 maksudnya ya seleksi periode 1 dan dapat mengikuti seleksi di periode 2. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Suryo ya dengan tim. Ini sebetulnya kita harus jawab ini. Jadi kemungkinan apakah yang TMS itu tetap bisa melamar periode 2. Ya, kemudian yang tenaga non-ASN yang tidak lulus CPNS juga dia tetap bisa melamar dan sebagainya. Tapi nanti ada syarat-syaratnya seperti misalnya ada kewajiban untuk SPTJM dan sebagainya gitu ya. Kemudian nanti diharapkan untuk sistem penggajiannya kita sudah siapkan suratnya supaya mereka itu tetap bisa dibayar. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, kami mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian supaya tadi dengan SPTJM tadi semuanya nanti bisa masuk ke sana. Dan harapannya nanti ada hanya 4 jenis jabatan dulu yang kita siapkan. Nah, 4 jenis jabatan itu nanti yang bisa mengakomodir secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Jadi apapun kualifikasinya gitu, unitnya di mana 4 jabatan ini nanti akan dijelaskan oleh tim teknis. Nah, ini barangkali poin-poin yang harus kita jawab. Nah, harapannya Bapak Ibu sekalian, karena jadwal kita hanya sampai 31 Desember, maka kami ingin mereka yang tidak lolos tadi tetap bisa mendaftar. Tapi secara teknisnya nanti dijelaskan ya. Tetap bisa melamar. Jadi supaya bisa terakomodir. Termasuk bagi mereka yang belum melamar P3K di periode ke-1 ya. Jadi harapannya mereka ini bisa menyelesaikan di posisi periode kedua. Nah, ini perlu komitmen bersama. Nanti mohon teman-teman itu bisa melaporkan ke pimpinannya masing-masing supaya tenaga non-ASN ini kita beresin dan bisa kita optimalkan. Jadi kurang lebih datanya itu ada 38.000 yang TMS gitu ya. Kemudian ada 400 ribuan yang tidak melamar. Ya, ada juga mereka yang tidak lulus yang TMS dan sebagainya. Nah, ini nanti yang akan kita selesaikan ya. Kita akan selesaikan di posisi ini. Makanya ini karena waktunya mendesak, kami pun agak mendadak mengundang Bapak Ibu sekalian. Tapi kami yakin bahwa proses ini barangkali akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang ada saat ini karena memang tenggat waktu kita hanya 31 Desember 2024. Tapi yang lebih penting adalah bahwa proses pengalihan ini sudah kita awali di Desember 2024. Jadi walaupun prosesnya ke depan, tapi kita komitmen kepada undang-undang gitu bahwa prosesnya itu kita jalankan di Desember 2024. Jadi kami ucapkan terima kasih teman-teman sekalian. Jadi mohon Bapak Ibu secara detail bertanya silakan ya secara detail bertanya terkait dengan ini. Demikian info yang bisa saya bagikan kali ini. Bagi yang masih meragukan apakah benar pelamar TMS dan CPNS bisa daftar kembali di tahap 2 ini? Tentu Anda sudah bisa menyimpulkan sendiri bukan? Bisa. Selamat bagi Anda semua yang TMS, terlanjur mendaftar CPNS dan yang belum sempat mendaftar.
Pantai terus channel ini, nanti saya beri update terbaru lagi. Share video ini sebanyak-banyaknya, sebagai tanda terima kasih buat saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.